Good afternoon everyone. Today we will learn more about the Celts. The Celts adalah suku Celt yang berada di Inggris. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada ilustrasi dari suku Celt atau the Celtic Tribes. Kalian bisa memperhatikan ilustrasi yang terlihat di sini. Adanya penggunaan pakaian dan celana panjang dengan motif kotak-kotak. Nah, pakaian kotak-kotak ini nantinya akan menjadi awal mula seragam nasional Skotlandia yang dikenal dengan tartan dan kilt. Next. Pada slide sini akan dijelaskan tentang awal mula suku Celt. Jadi, pada sekitar 700 tahun sebelum Masehi, sekelompok orang dengan rambut merah atau rambut pirang dan badannya yang tampak tinggi memiliki mata biru tiba di Inggris. Mereka ini awalnya berasal dari Eropa Tengah. Nah, suku Celt memiliki teknik yang berbeda dengan suku-suku lainnya sebelum ia mendatangi Inggris, yaitu mereka terbiasa melakukan pekerjaan yang melibatkan besi. Jadi mereka sering sekali membuat alat-alat atau produk dengan besi. Nah, karena pembuatan produk ini dengan besi ini tadi dapat membuat senjata yang lebih kuat daripada perunggu, karena mereka menggunakan besi. Nah, pada paragraf berikutnya, kita bisa melihat bahwa bangsa Celtic berhasil mengusir penduduk Inggris yang lebih dulu menetap di Inggris. Jadi ketika bangsa Celtic ini sampai di Inggris, mereka melakukan pengusiran terhadap penduduk Inggris. Dan pengusiran ini hingga membuat para penduduk Inggris ini berpindah tempat ke Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Dan bangsa Celtic ini awalnya adalah nenek moyang bagi banyak orang di Highland Scotland, maupun di Wales, Irlandia, dan Cornwall. Tidak lama kemudian ada orang-orang Iberia yang muncul di Wales dan Cornwall yang mengadopsi budaya Celtic yang baru. Next. Di sini kita bisa melihat adanya peninggalan dari suku Celtic yaitu the Stanwick Horse Mask. Jadi, topeng ini dibuat menyerupai kuda yang dengan menggunakan bahan campuran iron di masa itu oleh suku Celt. Dan ini merupakan salah satu hasil ironworking yang dilakukan oleh Celtic tribe di masa itu. Next. The Celtic language and arrival of Belgic tribes. Jadi, bahasa Celtic itu masih digunakan hingga saat ini. Orang-orang Inggris saat ini dikenal sebagai Anglo-Saxon, bahkan juga disebut sebagai Anglo-Celt. Bangsa Celtic diorganisir ke dalam suku yang berbeda. Kepala suku dipilih dari masing-masing suku atau setiap keluarga suku. Bahkan para kepala suku ini dipilih melalui pemilihan dan pertandingan melalui pertarungan antar individual suku lainnya. Kemudian di paragraf berikutnya dijelaskan bahwa kedatangan suku Celtic yang terakhir dari Eropa disebut dengan suku Belgic. Jadi pada tahun 55 sebelum Masehi, Julius Caesar datang mengunjungi Inggris. Dia melihat suku Belgic tampak berbeda daripada suku Celtic lainnya. Hal ini dikarenakan suku Belgic ini masih menyimpan nama keluarga mereka yang berasal dari suku Eropa. Next. Di sini kita bisa melihat ilustrasi Celtic tribes ketika melakukan pertarungan dengan suku Celtic lainnya. Ini ilustrasinya ya, yang bisa kalian lihat ada di sini. Lalu, next ke slide selanjutnya. Jadi, ada Celtic development in the past. Ada begitu banyak kemajuan yang ditunjukkan oleh suku Celt di masa lalu. Jadi bangsa Celtic ini melanjutkan sistem pertanian yang sama dengan masa yang ada di zaman perunggu. Nah, penggunaan teknologi besi dan metode membajak memungkinkan mereka untuk bercocok tanam di tanah yang subur karena adanya heavier soil di masa itu menunjukkan bahwa tanahnya gembur. Kemudian, suku Celtic ini terus menggunakan dan membangun hill forts. Hill forts itu seperti benteng bangunan yang mengelilingi suatu kota.
Nah, Hillfort ini biasanya dipenuhi dengan rumah, serta menjadi ibu kota ekonomi yang ada di masa itu. Bahkan di dalam Hillfort terdapat kota-kota kecil. Saat ini, Hillfort tetap menjadi pusat bagi ekonomi lokal yang ada di Inggris. Dan selama kedatangan Romawi di Inggris hingga Romawi meninggalkan Inggris, Hillfort tetap menjadi pusat ekonomi lokal. Lalu, Celtic seringkali melakukan perdagangan hingga melintasi perbatasan suku. Kondisi ini cukup penting untuk melakukan kontak sosial dan politik antar suku. Bahkan perdagangan ini seringkali dilakukan oleh para suku Celt sambil melewati sungai dan laut, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Britania. Bahkan dalam hal ekonomi juga, bangsa Celtic ini memiliki kemajuan seperti mereka menggunakan batang besi sebagai mata uangnya di masa itu. Namun sejak mereka melihat ada penggunaan koin Romawi di Prancis, mereka pun meniru pembuatan koin Romawi sebagai mata uang mereka. Next. Di sini kalian bisa melihat ilustrasi Hillforts. Jadi kalian bisa mengetahui Hillforts ini adalah benteng yang mengelilingi keseluruhan kota dan di dalamnya ini terdapat bangunan-bangunan kecil seperti pusat kota kecil yang ada di dalamnya. Dan di sini kita bisa melihat ada perdagangan, ada peternakan yang berjalan, dan juga pembangunan barang-barang yang terbuat dari pecah belah atau keramik. Di sini menggambarkan adanya kehidupan kota yang sudah berjalan di masa lalu. Next. Nah, Celtic's appearance di sini akan membahas tentang bagaimana sih rupa dari wajah-wajah orang-orang Celtic. Jadi, menurut orang Romawi di masa lalu, penampilan suku Celtic ini selalu mengenakan celana panjang selutut dengan garis-garis atau jubah kotak-kotak yang diikat dengan pin. Garis-garis dan jubah kotak-kotak ini akhirnya menjadi awal mula dari pakaian orang Skotlandia yang seringkali mengenakan tartan atau gaun Skotlandia. Nah, orang Celtic ini juga dikenal dengan rapihannya dan kebersihannya. Next slide. Celtic's government system. Jadi suku Celtic ini, sistem pemerintahannya itu digambarkan melalui adanya penguasaan terhadap kelas prajurit yang disebut dengan pendeta atau druid. Jadi druid ini dianggap sebagai salah satu pemimpin dari Celtic tribes. Nah, druid tidak bisa membaca atau menulis, tetapi dia cenderung lebih sering menghafalkan semua ajaran agama, hukum suku, sejarah, pengobatan, dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk suku Celtic. Semua druid yang berasal dari suku yang berbeda seringkali bertemu setahun sekali. Mereka juga biasanya bertemu di rumpun pepohonan, bukit, atau sungai dan di sekitaran sungai lainnya. Hal ini dikarenakan pada masa itu tidak ada kuil bagi para druid. Di samping itu, bentuk penyembahan yang terjadi di masa itu kadang-kadang melibatkan pengorbanan manusia. Berikut ini, di next slide, kita akan melihat ilustrasi druids dan human sacrifice-nya. Nah, di sini kalian bisa melihat di sebelah kanan terdapat gambar pendeta atau pendeta Celt atau druids. Ya, perawakannya dia menggunakan jubah berwarna putih biasa digambarkannya. Lalu di sebelah kiri kita bisa melihat ada sekumpulan suku Celt yang dipimpin oleh druids dan melakukan proses persembahan kepada dewa mereka, yaitu dengan persembahan manusia, human sacrifice. Next. Di masa itu, suku Celt ini sangat mengagungkan wanita. Jadi wanita ini memiliki kebebasan yang sangat luas dan luwes. Yaitu selama periode Celtic, wanita memiliki banyak sekali kebebasan. Hal ini ditunjukkan ketika bangsa Romawi yang menginvasi Britania bertemu dengan dua suku terbesar Inggris yang dipimpin oleh seorang wanita. Nah, wanita ini ikut bertempur melawan Romawi dari kereta perang mereka, atau lebih dikenal dengan sebutan chariots. Suku Celtic dianggap paling kuat hingga masa Romawi. Di periode itu, seorang wanita bernama Boadicea dari Celtic memiliki perawakan yang tinggi, rambut merah panjang, dan penampilan yang cukup menakutkan di mata bangsa Romawi. Lalu pada 61 Masehi, ia memimpin suku Celtic melawan Romawi. Sayangnya, untungnya sebelum Boadicea meninggal,
Dia dan prajuritnya berhasil menghancurkan dan yang di masa itu merupakan ibu kota Romawi. Namun di saat yang sama, Boadicea dikalahkan dan dibunuh oleh pasukan Romawi. Pada akhirnya hal ini memberikan impact yang cukup kuat terhadap perkembangan kemampuan wanita di masa Celtic. Penulis Romawi mengomentari keberanian dan kekuatan wanita dari suku Celt selama pertempuran. Para wanita ini meninggalkan kesan yang sangat kuat bahwa mereka memiliki kesetaraan layaknya seorang pria di antara orang Celtic lainnya. Berikut ini kita akan melihat ilustrasi dari suku Celtic perempuan yaitu Boadicea beserta prajuritnya di masa itu sambil menggunakan kereta perangnya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada Boadicea. Dia sedang memimpin para prajuritnya untuk menghancurkan kaum Romawi yang berusaha untuk mengambil Inggris. Kalian bisa lihat ya. Oke, that's all for today. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian semua, jangan lupa mengisi daftar hadir kalian masing-masing ke kelas masing-masing di e-learning 4-nya dan dipastikan sesuai dengan jadwal kuliah kalian supaya kalian tidak tertinggal untuk mengisi daftar hadir. Dan jangan lupa untuk semua mahasiswa untuk melaporkan kehadirannya ke komite masing-masing agar bisa dilaporkan kepada saya. Untuk tugas minggu ini, kalian mengerjakan forum diskusi. Jadi kalian menjawab pertanyaan yang ada di forum diskusi dengan mengklik reply dari pertanyaan yang ada, dan batasnya itu hingga tanggal 5 Oktober 2020 jam 11 malam. Jika kalian memiliki kesulitan dalam memahami materi ini, silakan hubungi saya via grup WhatsApp PSI keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.